Sebenarnya kalau mood lagi down, mood sendiri, itu sebenarnya malah escape-nya ke lari. Ikut-ikutan sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nggak iya. masalah ikut-ikutan. Yang paling penting itu harus trust the process, dan olahraga ini adalah salah satu investasi terbesar. Halo Besti Bulog, kembali lagi di Biris Food Stories. Besti Bulog pasti penasaran kenapa episode kali ini saya menggunakan pakaian olahraga. Tentunya kita akan membahas tentang gimana caranya tetap konsisten hidup sehat melalui olahraga lari. Nah, karena kadang susah itu bukan memulainya tapi bertahan dan tetap konsisten. Benar nggak Besti Bulog? Ya pasti pada podcast kali ini kita akan berbincang bersama narasumber seorang influencer ganteng yang memiliki hobi di bidang olahraga lari. Halo Sabian, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih sekarang kesibukannya apa nih Sabian? Jadi karena emang kita memiliki base komunitas yang cukup kuat ya, kita dan teman-teman. Jadi kita pengen coba untuk membangun sebuah komunitas juga yang bisa ngegandeng orang-orang yang baru belajar atau yang yang masih sendiri aja larinya selama ini gitu. Kita pengen ngegandeng orang-orang ini, dan nantinya kita juga bakal bikin seragam lah gitu. Oke. Macam itu lah. Jadi gini Sabian, aku juga baru mulai lari nih posisi sekarang. Tapi gimana sih untuk menambah semangat di kita gitu? Jadi gimana nih biar kita konsisten? Sebenarnya kalau untuk konsisten sendiri sih, kita harus belajar dari mulai menjadikan olahraga atau lari ini jadi rutinitas kita sih. Walaupun pelan-pelan, mulai dari jalan atau apa, ya jadiin rutinitas. Usahain setiap hari dilakuin gitu. Mau cuman 10 menit, 15 menit, 30 menit. Kalau dilakuin setiap hari bakal jadi rutinitas, nanti bisa sebulan ke depan atau 1,5 bulan. Awalnya pasti semua seperti itu. Oke, pasti Besti Bulog nih kadang ngerasa kita tuh males nih, Bian. Dan kadang mood kita tuh lagi down. Pernah nggak ngalamin juga nih pasti, Pernah, Bian ya? pasti. Coba itu gimana tuh ngatasinnya kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau mood lagi down, mood sendiri, itu sebenarnya malah escape-nya ke lari sebenarnya. Jadi pas lari itu ngebuat mood kita sebenarnya, mood gue sendiri jadi lebih baik. Karena di saat lari, gue bisa menyendiri dengan pikiran gue sendiri gitu. Pas lari jadi mikir permasalahan ini kenapa bisa terjadi, malah jadi ada problem solution kadang-kadang dari lari ini gitu. Betul. Nah tapi kan yang susah sebenarnya pas lagi nggak mood untuk larinya. Iya. Nah kayak yang tadi gue bilang yang pertama tuh, jadiin rutinitas aja. Nanti kita dengan sendirinya pasti di saat mood kita jelek bakal escape-nya ke olahraga itu sendiri. Betul. Karena kalau udah jadi habit, mau kita moodnya nggak bagus, kayak merasa kurang aja gitu kan. Jadi pasti terus-terusan bakal meningkatkan semangat kita untuk lari. Yes, betul. Small step yang bisa bikin orang langsung kepikiran buat mulai lari. Oke, kalau small step-nya sendiri itu harus punya alasan sih, 2 alasan. Pertama itu dari eksternal, dan kedua itu dari internal. Nah, alasan yang paling besar dampak itu sebenarnya dari internal kita sendiri. Tujuannya kita mau olahraga itu apa? Ada orang yang pengen buat kesehatan, ada yang orang pengen olahraga tuh, ada yang pengen buat misalkan nurunin berat badan, ada yang pengen kesehariannya lebih aktif gitu, ada macam-macam gitu. Tapi kita harus punya alasan internal yang kuat banget gitu. Yang mau orang bilang A, B, C, D itu nggak bakal keganggu sama sekali. Jadi alasan internal kita tuh harus sangat-sangat kuat lah. Nah, yang kedua eksternal. Eksternal ini yang kita nggak bisa ganggu gugat sebenarnya. Bisa sih sebenarnya, cuman kayak misalkan kita punya lingkungan yang kurang mendukung untuk olahraga, untuk lari gitu misalkan. Kita berusaha untuk misalkan tidur jam 10 buat lari pagi, tapi tiba-tiba ada orang yang ngajak keluar malam sehingga tidak terjadi besoknya yang kayak gitu. Sebenarnya kita harus bisa kontrol keduanya, tapi kan terkadang eksternal itu yang lebih susah dikontrol sebenarnya gitu. Benar sih, berarti memang kita harus ada alasan dulu nih di diri kita nih. Ya betul. Semangatnya tuh harus kita sendiri yang bangun, Betul. kan, untuk mulai lari. Kalau sugestinya. Iya, sugestinya. Yes. Kalau kita tanam, aku nih butuh badan yang sehat gitu-gitu kan. Atau ikut-ikutan sebenarjnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nggak masalah ikut-ikutan. Cuman setelah ikut-ikutan kita harus bisa memiliki alasan tersendiri lagi. Betul. Itu sih. Konsisten itu membangun untuk bagaimana
itu tuh jadi salah satu alasan kita untuk tetap lari. Yes, betul banget. Gitu ya. Nah, gimana sih cara nge-track kemajuan waktu lari? Ya, harus ngitung jarak atau waktu, atau lebih fokus ke feeling aja gitu? Atau gimana? Kalau gue itu awalnya pasti gue ngitung berapa kilometer pada minggu pertama gue bisa. Pasti gue bakal ke jarak dulu, nggak usah fokus sama speed. Yang penting ke jarak. Habis minggu kedua progresnya apa? Yang penting yang paling pertama itu adalah tubuh kita. Kita harus dengar tubuh kita gitu. Nggak boleh, jangan terlalu dipaksain. Misalkan kalau pakai smartwatch yang bisa ngedetect heart rate itu kan pasti kan kelihatan. Misalkan kita heart rate kita terlalu tinggi, nanti badan kita bisa kolaps juga kan. Jadi jarak aja dulu, santai aja dulu. Yang penting kita mulai gitu. Yang penting kita mulai, nggak usah terburu-buru. Yang paling penting itu harus trust the process dan kalian harus bisa appreciate proses kalian sendiri gitu. Jangan terlalu terbawa sama arus di sosial media kan. Ada orang ngeposting lari 20 kilo gitu. Ada orang posting lari udah cepet banget gitu. Kita kadang-kadang kayak pengen gitu. Tapi just slow down. Proses orang ada masing-masing kayak gitu. Karena kita juga punya kemampuan juga ya. Yes, kemampuan masing-masing. Berbeda-beda. Kalau kita memaksain ikut seperti tren ataupun seperti orang lain yang sudah rutin, yang sudah pencapaiannya itu juga jauh, nggak akan mampu juga gitu. Apalagi baru pemula ya. Iya, gitu. betul. Kalau boleh tahu nih, waktu di awal-awal nih, lu dulu gimana? Sebenarnya pertama kali lari itu cuman ya itu belum ada landasan apa-apa. Lihat orang lari udah pace 5, pace 4, nyobain tuh. Habis itu ya udah kepala kayak kunang-kunang segala macam, capek gitu kan, kayak wah nggak bisa nih kayak gini. Itu pertama kali lari itu untuk bisa nyentuh lari secara konstan nggak berhenti 1 kilometer aja itu nggak bisa. Paling mentok 700 meter. Itu juga udah capek banget. Terus minggu kedua akhirnya nembus 1 kilo. Minggu ketiga, keempat nembus 3 kilo. Itu jadi emang proses gitu. Dan di setiap ada progres di proses kita, itu senangnya pasti kerasa. Yes. Jadi kalau kita awal-awal tuh jangan langsung pace 4 atau 3 gitu ya. Itu udah jantung kita juga udah nggak aman. Itu malah bukan olahraga, itu bukan jadi olahraga. malah menyiksa. Betul. Karena olahraga itu memang kita harus tahu caranya. Betul. Ya, yang pertama kita harus tahu tujuannya. Kalau kita udah tahu itu semua, pasti kita ngejalaninnya juga bagus gitu. Hasilnya juga maksimal gitu. Nah, Bian, kadang-kadang kita tuh ngerasa nggak ada perubahan besar meskipun kita udah lari setiap minggu. Gimana cara tetap konsisten meskipun hasilnya belum kelihatan? Kalau gue itu biasanya di setiap kegiatan yang gue lakuin, misalkan lari nih, gue pasti punya main goal, second goal, sama third goal. Yang first goal ini pasti progres gue di dunia lari. Kayak misalkan gue mungkin dari jarak, gue dari speed, elemen-elemen tersebut lah. Nah, goal kedua pasti gue kemarin itu awal-awal gue pengen nurunin berat badan. Dari segi kesehatan gue pengen nurunin berat badan. Dan yang ketiga waktu itu gue emang perharinya itu pengen kayak nyentuh 10.000 steps lah. Jadi ada 3. Jadi di saat salah satu goal kalian ini mentok, belum ada progres, ada yang kedua gitu. Yang kedua dan ada yang ketiga. Jadi kalian nggak berpacu sama satu goal gitu. Misalkan di lari nggak terpacu sama satu goal. Di saat satu goal kalian nggak berprogres, kalian bisa fokus ke yang lain dulu gitu. Dan untuk progres ini kan long term sebenarnya. Kalian juga bisa riset, kayak gue selalu riset tiap malam tuh gue riset. Kok ini belum progres? Gue biasanya lihat ke video-video di platform gitu kan, di platform gue lihat, gue riset ini kenapa, caranya gimana. Itu juga penting soalnya kan. Untuk bisa ada progres kan kita harus ada riset juga kan. Nah, riset ini jangan lupa juga penting juga. Karena tanpa ada riset kita bakal jadi ya lumayan buta lah terhadap dunia ini gitu. Itu penting banget sih riset. Benar sekali. Jadi intinya kalau kita baru mau mulai lari, kita buat dulu nih goals-nya. Terakhir, kalau memang itu bisa menghasilkan value yang lebih gitu. Contohnya sekarang juga dikontenin kan, teman-teman pelari juga banyak dikontenin, jadi menambah value lebih juga di media sosial, jadi branding di diri kita juga gitu ya Sabian. Oke, terakhir nih, kasih kata-kata ataupun pesan ataupun motivasi untuk Besti Bulog agar terus semangat untuk berolahraga lari. Boleh. Sebenarnya mau pesan ini buat orang-orang yang baru mau mulai olahraga atau yang lagi seneng olahraga, pokoknya
trust the process, jangan terburu-buru, just enjoy your moment aja di saat olahraga, dan jangan lupa olahraga gitu sehari sekali kalau bisa, karena itu bakalan bagus buat diri kalian, dan olahraga ini adalah salah satu investasi terbesar buat kalian semua, karena badan kita perlu dijaga. Nanti kita nggak selamanya muda juga, nanti di masa tua pasti kalau kalian rajin olahraga yang teratur, kalian nggak akan nyesel kok. Keren banget pesan-pesan dari Sabian, tentunya untuk teman-teman yang rajin olahraga ataupun baru mulai olahraga, terus semangat ya, jangan berhenti untuk olahraga. Oke, Sabian, karena lu udah ngasih informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan Besti Bulog, kali ini gue akan kasih informasi untuk lu dan seluruh Besti Bulog ya. Ini ada beras Fortifit by Bfood. Coba lihat. Oke, beras ini merupakan beras khusus bervitamin yang memiliki kandungan nutrisi vitamin A, B1, B3, B12, B9, zat besi, dan zinc. Cocok banget untuk lu yang sering olahraga, serta Besti Bulog juga yang memiliki hobi olahraga untuk menambah stamina bagi tubuh untuk terus konsisten berolahraga setiap harinya. Ini buat gue nih. Weh, silakan. Keren banget kan? Thank you. Terima kasih loh. Dan tentunya buat Besti Bulog sekalian, coba tulis siapa yang ingin memulai olahraga lari di tahun 2025 beserta alasannya di kolom komentar. Tuliskan pula nama Instagram kalian. Untuk Besti Bulog yang beruntung akan mendapatkan hadiah produk dan merchandise menarik dari Bulog. Terima kasih telah menonton Biris di Food Stories episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk akun Bulog Bisnis. Dan stay tune di episode Biris berikutnya. See you! See you.